Mari kita bersama-sama sekali lagi datang kepada Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan, supaya kita boleh mengerti isi hati Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, ajarlah kami, murid-murid-Mu, memiliki hati, memiliki telinga yang mau mendengar, bukan hanya melewatkan waktu dengan sia-sia, tapi kami boleh bergumul bersama dengan Engkau untuk hal-hal yang sifatnya kekal. Yang terbaik buat kami, Tuhan sedang sediakan. Tolong kami untuk memiliki hati yang menginginkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan bersama membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudaraku, di sini kita juga melihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, saya berikan catatan di sana, 2 Timotius pasal yang pertama, di sana ada catatan mengenai Lois, nenek dari Timotius, dan Eunike, ibu dari Timotius. Pasal pertama ayat yang kelima. Saya lanjutkan pasal yang kedua tadi, saudaraku. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagian yang kedua yang kita akan baca adalah diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Jikalau saudara ingat, bulan yang lalu saya lebih mengkhotbahkan ayat-ayat sebelumnya, tetapi kali ini kita akan fokus kepada ayat yang ke-16 dan ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara Paul Williams tinggal di London, di Inggris sana, dan dia mengaku dia adalah born again Christian. Dia mengaku dia adalah dulu pernah menjadi born again Christian. Bukan orang Kristen biasa, bukan orang Kristen yang KTP katanya, tetapi dia mengaku bahwa dia adalah orang Kristen yang lahir baru. Gerejanya gereja Baptis. Dia menceritakan dia memiliki pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan.
doa-doa yang dijawab oleh Tuhan dia juga sebutkan. Dan dia juga menyelidiki kitab suci. Sampai akhirnya dia menjumpai masalah-masalah tekstual dalam Alkitab yang dia tidak bisa selesaikan. Akhirnya imannya goyah dan dia menjadi Muslim. Tetapi tidak lama berikutnya dia mendeklarasikan lagi di Twitternya, saya keluar dari Muslim, I left Islam, dia bilang. Kemudian disebutkan lagi dia masuk lagi ke Islam, jadi keluar masuk itu beberapa kali. Ini seorang bernama Paul Williams. Dia seringkali digunakan oleh kanal-kanal YouTube Muslim untuk membela Muslim, saudaraku. Karena sejak Paul Williams masuk ke Islam, dia menguliti kelemahan-kelemahan kekristenan seperti yang dia mengerti. Sebaliknya, Nabil Qureshi, sekarang sudah almarhum, meninggal pada saat usianya 34 tahun karena kanker, tinggal di Houston, Texas di Amerika, saudaraku. Dia adalah seorang Muslim yang saleh, lahir di tengah keluarga yang sangat-sangat konservatif di dalam iman. Namun dia terpancing untuk menyelidiki kitab suci, justru dia bertobat dan menjadi seorang apologis Kristen. Menarik sekali, yang satu menyelidiki kitab suci menjadi Muslim, yang satu dari Muslim menyelidiki kitab suci menjadi Kristen, saudaraku. Jadi seorang apologis, tapi sayang sekali beliau meninggal muda, saudaraku. Nah, saudara, fenomena orang-orang pindah agama itu ada banyak sekali di sekitar kita, bukan? Ada banyak sekali. Di Inggris itu diperkirakan ada 10.000 orang Muslim setiap tahun meninggalkan imannya. Tetapi catatan baliknya adalah bukan hanya orang Muslim yang meninggalkan imannya. Orang dari agama manapun meninggalkan imannya dan mereka menjadi tidak beragama. Fenomena ini banyak di sekitar kita, saudaraku. Apa ya alasannya kira-kira? Joseph Langston menyebutkan ada 6 alasan. Saya tidak akan membahasnya satu persatu di sini. Ada modernisasi, pluralisme, relasi, pilihan pribadi, dan seterusnya. Ada 6 menurut riset. Tetapi apapun alasannya itu ada beberapa hal yang pasti. Setiap orang ketika berpindah agama mungkin alasannya beda-beda. Tetapi ada satu hal yang pasti. Ada beberapa hal pasti, bahkan bukan hanya satu. Yang pertama, saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Keselamatan bukan bergantung kepada kesetiaan manusia, tetapi bergantung kepada kesetiaan Allah. Yang kedua, fenomena pindah agama atau fenomena murtad orang Kristen menjadi beragama yang lain, itu hanyalah dari point of view manusia. POV manusia. Sekarang ngetopnya pakai kata POV. Gara-gara lihat Instagram saya belajar istilah-istilah ini, saudaraku. Fenomena murtad itu hanyalah dari perspektif manusia karena sebenarnya tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin saat ini ada orang-orang yang duduk di ruang ibadah tapi sebenarnya mereka bukan Kristen, saudaraku. Lalu waktu mereka tidak lagi ke gereja, mereka dianggap murtad padahal sebelumnya juga belum pernah menjadi Kristen. Ibrani pasal 6, pasal 10, Roma pasal 9 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 19, Wahyu 3 ayat 1. Waduh, ada banyak sekali ayat Alkitab yang mengajarkan kepada kita bahwa jangan cuma lihat apa yang terlihat oleh mata, karena sebenarnya Tuhan melihat apa yang ada dalam hati. Jadi sebenarnya di dalam kekristenan kita tidak mengenal kata murtad. Orang yang sekali lahir jadi anak Allah tidak pernah di unborn, ditiadakan kelahirannya. Sekali lahir tetap lahir, satu kali anak Allah, selamanya anak Allah. Lalu yang ketiga, saudaraku, iblis tidak bisa mengambil, merampas keselamatan yang Tuhan sendiri sudah meteraikan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati orang yang betul-betul percaya. Setan tidak bisa mengambil, merampas, menghilangkan keselamatan itu. Bahkan manusia pun tidak bisa. Tetapi yang bisa dilakukan setan adalah
Kalau saya tidak bisa mengambil keselamatan seseorang, bagaimana saya bisa membuatnya menjadi lumpuh? Bagaimana saya bisa membuatnya menjadi tidak bertumbuh, stagnan, bahkan menjadi batu sandungan bagi sebanyak mungkin orang? Itu yang sedang iblis kerjakan. Beberapa hal ini pasti, saudaraku. Jadi, kalau setan itu tidak bisa membuat saudara dan saya tidak lagi menjadi anak-anak Allah, tetapi setan bisa membuat saudara dan saya menjadi anak-anak Allah yang tidak baik. Menjadi sinar yang redup, menjadi garam yang semakin lama semakin hambar. Dia bisa menebarkan keraguan, dia bisa menebarkan nafsu, dia bisa menebarkan banyak sekali pencobaan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimana supaya saudara dan saya bisa terus bertumbuh dan tidak termakan oleh tipu muslihat dari iblis? Paulus mengatakan, saudaraku, dalam bagian ini, kita itu membutuhkan komunitas pertumbuhan. Kepada Timotius, Paulus berkata, kamu ingat siapa yang mengajar kamu? Kamu ingat bagaimana firman Tuhan, Injil itu telah menuntunmu kepada keselamatan. Engkau telah bersama-sama bersekutu dengan aku di dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam kasih, di dalam perilaku, dan seterusnya. Timotius mempunyai komunitas itu, sehingga itu menuntun dia untuk terus bertumbuh dan berbuah. Dia mempunyai Lois, neneknya, yang sangat saleh. Dia mempunyai Eunike, ibunya, yang sekalipun sama-sama orang berdosa, tetapi sangat mencintai Tuhan dan memberikan warisan iman yang paling mahal harganya itu kepada Timotius. Timotius dan saudara dan saya, kita membutuhkan komunitas pertumbuhan. Pertanyaannya adalah, komunitas pertumbuhan itu yang seperti apa? Mari kita mengaku, saudaraku, tidak semua gereja yang kita pernah menjadi bagiannya itu menolong kita bertumbuh. Akui saja, it's okay. Kalaupun menolong jemaatnya bertumbuh, tidak semuanya mempunyai tingkat efektivitas dan efisiensi yang sama. Saya bertumbuh kok, tapi ya sedikit-sedikit. Saya bertumbuh di sana, tapi nggak banyak. Bagaimana dengan saudara di sini? Apakah lingkungan di sekitar sini, di asrama, di UPH, di CCK, Christ Chapel Karawaci, ini sudah menolong Anda dan saya bertumbuh? Apa karakteristik komunitas pertumbuhan tersebut? Nah, itulah sebabnya kita membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-16 tadi. Di sana disebutkan ada 3 karakteristik komunitas yang menolong orang-orang Kristen bertumbuh. Saudara perhatikan dalam Kolose pasal 3 ayat 16 di sana, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Karakteristik yang pertama. Ini adalah komunitas di mana firman Tuhan berdiam di dalamnya. Tentu kata diam di sana bukan artinya bisu, tetapi diam di sana artinya sama dengan kata kediaman. Artinya tidak pindah-pindah, terus-menerus di sana, tinggal di sana. Diam di sana menggunakan kata, berasal dari kata enoikeo, kata kerja, saudaraku. Enoikeito berasal dari kata enoikeo. Enoikeo itu dari kata en dan oikos. Saudara tahu oikos, ekonomi ya. Oikos, nomos, nomos itu rules, peraturan. Oikos itu rumah. En, oikos. Jadi at home artinya. Indwelling, berada di dalamnya. Bukan berada di dalam sekadar lewat, bukan. Tetapi tinggal di dalamnya, menjadikan apa yang ditinggalinya itu rumahnya. Bukan sekadar-kadar tinggal di hotel, bukan semata-mata tinggal di rumah sakit, kamar rumah sakit hanya sementara 3 hari, 1 minggu, 3 bulan. Tetapi enoikeo artinya meninggalinya sebagai rumah.
Nah, jadi komunitas apa yang membuat seseorang itu bertumbuh? Yaitu pertama, komunitas di mana di dalamnya firman Tuhan itu tinggal. Komunitas itu menjadi tempat kediaman firman Tuhan. Saudaraku, kata dalam, di dalam, ini penting sekali. Di dalam kitab suci, baik itu di dalam kitab Injil maupun kitab-kitab Paulus, surat-surat Paulus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8 tentang pokok anggur dan ranting, saudara masih ingat ya? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak bisa bertumbuh. Kamu tidak bisa berbuah, kamu akan menjadi kering, orang akan memotongnya, membuangnya dan membakarnya. Karena kamu tidak tinggal di dalam aku. Tetapi barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan bertumbuh. Nah, saudaraku, dalam Kolose pasal 1 ayat 9-10, saudaraku, kita melihat Paulus menyebutkan di sana, sebab itu sejak waktu kami mendengar kabar tentang jemaat di Kolose, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Paulus berdoa supaya jemaat di Kolose mengalami pertumbuhan, tidak stagnan dalam kehidupan rohaninya, tidak menjadi orang Kristen gitu-gitu aja. Tidak menjadi orang Kristen yang hanya kelihatan baik tetapi hatinya tidak pernah dipersembahkan kepada Tuhan. Paulus terus-menerus berdoa. Lalu apa nasihat Paulus? Ternyata yang Paulus nasihatkan di dalam pasal-pasal selanjutnya itu mencerminkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8 tentang perumpamaan mengenai pokok anggur dan rantingnya, yaitu tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Nah, di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, di sana dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus, kata Paulus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus kalau kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita? Saudara dan saya ada di dalam Dia. Tentu menerima itu bukan sekadar menerima. Menerima itu bukan seperti kita menerima paket, saudaraku. Pak, ada paket. Tokopedia, Shopee, Lazada, apapun itu, saudaraku. Pak, Bapak terima paket. Oh ya sudah, saya terima paket, saya bisa lupa, saya bisa taruh, saya bisa pakai, saya bisa enggak, saudaraku. Paket ini sesuatu di luar saya. Tetapi menerima Tuhan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, itu sama seperti menerima seseorang menjadi pasangan Anda, menjadi suami, menjadi istri Anda, menerima seseorang menjadi anak Anda. Artinya ada relasi, hidup Anda tidak menjadi sama lagi. Itu artinya menerima di sini. Nah, untuk saudara dan saya tinggal di dalam Kristus, Paulus katakan kamu sudah menerima Yesus Kristus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Nah, baru pada Kolose pasal 3, Paulus mulai berbicara tentang bagaimana Kristus di dalam kita. Kalau tadi kita di dalam Kristus, sekarang Kristus di dalam kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Diam di dalam kamu. Seperti Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15, bukan? Hendaklah kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Maka kamu akan bertumbuh. Nah, saudaraku, di sini saya melihat sebuah padanan paralel yang luar biasa. Jika Kristus mengosongkan dirinya,
Tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai hal yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa seorang manusia, bahkan seorang hamba, rela mati sampai mati di kayu salib, supaya saudara dan saya bisa tinggal di dalam Dia. Maka Paulus mengajarkan kepada kita, kita juga harus melakukan hal yang sama. Mari kita beresi diri kita supaya Dia bisa tinggal di dalam kita. Mari kita kosongkan diri kita supaya Dia tinggal di dalam kita. Paulus mulai dari Kolose pasal 3 ayat yang kelima, saudaraku. Bagaimana kita prepare our hearts, prepare diri kita, batin kita, supaya Allah itu memerintah di dalam diri kita. Mulai dari pasal 3 ayat yang kelima, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. 3 ayat 8, buanglah semua dusta, kebencian, perselisihan, buanglah. Ayat 9, menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Baru kemudian pasal 3 ayat yang ke-15, pemerintahan Allah itu dinyatakan. Setelah kita beres-beres, baru Allah itu leluasa memerintah. 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera memerintah di antara kamu. Dan pasal 16, ayat 16 ini kita baca, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Betah tinggal. Coba bayangkan Pak Hans satu kali datang ke rumah saya. Bayangkan, ya. Pak, boleh nggak saya mampir ke apartemen Bapak? Oh boleh Pak Hans, silakan, ya kan. Nah kemudian kita sudah janjian, Pak Hans sudah tinggal, sudah akhirnya di depan pintu rumah saya mengetok pintu. Kemudian saya membuka. Halo Pak Hans. Senang sekali Pak Hans mau mampir ya. Kemudian saya berkata, saya membukanya dengan satu kalimat, saudara. Saya berkata, Pak Hans, lain lubuk, lain ladang. Kayak gimana sih bunyinya mestinya? Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Ya, saudara tahu ya? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah saya berkata, ya setiap rumah itu mempunyai aturan Pak Hans. Kalau di rumah saya mohon maaf Pak Hans ya. Tolong Pak Hans itu lepaskan sepatunya ya. Dan letakkan di pinggir pintu ini. Oh iya, enggak apa-apa. Pak Hans melepaskan sepatunya ya. Dan kemudian baru mau melangkah masuk. Sebentar Pak Hans, kaos kakinya juga. Kemudian beliau lepaskan kaos kakinya. Baru mau melangkah, sebentar Pak Hans, saya sediakan lap basah. Karena ya kaki itu mungkin pengap ya kan. Jadi tolong Pak dilap dulu ya. Saya sediakan kasih embernya, kasih lapnya, suraku di depan pintu ini. Ya. Kemudian, oh iya, nggak apa-apa Pak, ya. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, ya udah pokoknya lain ikannya. Ya, oke. Dia bersihkan dia kakinya kayak, oke Pak. Apakah saya boleh masuk? Boleh Pak. Tapi ingat, karena kaki Bapak masih lembab dan basah, saya ingin Bapak tidak berjalan di tengah. Jalan itu melipir. Mepet-mepet tembok itu loh Pak. Jalan mepet-mepet tembok ya. Sampai di ujung sana. Nah, Bapak lihat itu ada sofa ya, yang cukup besar. Lalu ada dengklik kecil. Sofa itu untuk keluarga, untuk Bapak yang dengkliknya. Bayangkan, dengklik kecil, kecil banget ya, plastik, mereknya Lion Star, warnanya hijau. Ya, masuk di sana, duduk di sana, dan kemudian juga nggak nyaman sekali karena kakinya harus ngelipet, ya harus bersila, seterusnya. Lalu saya duduk di sofa yang besar. Bagaimana Pak Hans? Apa yang Pak Hans ingin sampaikan kepada saya? Sebenarnya Pak, boleh nggak saya pinjam toilet? Oh boleh Pak, ya sebelum saya ngomong lebih panjang, lebih baik saya ke toilet. Boleh Pak. Kayaknya kaki Bapak masih belum kering deh ya. Jadi lewat pinggir lagi deh. Dari tembok ke tembok. Nah Pak, ini ada 2 toilet ya di apartemen kami. Satu ini untuk keluarga, yang satu untuk tamu. Nah yang untuk tamu itu di belakang banget, saudaraku. Kecil, banyak sarang laba-laba ya. Karena jarang dipakai, lampunya juga redup dan kondisinya itu tidak baik. Misalnya, bayangkan ya. Tapi rumah saya oke, saudara. Tapi ini cuma ilustrasi ya. Nah kemudian Pak Hans itu nyampe sini, waduh, kalau begini caranya ya saya diperlakukan ya. Kira-kira apakah Pak Hans akan tahan lama? Gak tahan lama ya.
Pasti ya Pak ya. Kenapa? Nggak betah. Nggak betah, saudaraku. Saudaraku, beda sekali kalau saudara masuk rumah saya, masuk aja, anggap saja rumah sendiri. Nah, tapi kadang-kadang itu hanya basa-basi. Terus terang aja. Silakan masuk kamarku, anggap itu rumah sendiri. Loh, kalau rumah sendiri, kalau saya masuk rumah saya sendiri, saya berhak memindahkan barang dong. Ya kan? Waduh, Pak, ini kayaknya meja makan enggak bagus deh di sini. Ya, harus digeser 1 meter ke sana. Ya. Lemari ini harus digeser ke sana. Ya, ini barang-barang ini harus dibuang. Yang ini harus gini. Nah, itu kalau saudara betul-betul mempersilahkan orang untuk datang dan menganggap itu rumah dia sendiri. Nah, saudaraku, yang diminta oleh Tuhan, yang Paulus katakan, ya, hendaklah perkataan Kristus itu at home, indwelling, menjadikan hidup Anda, hidup saya, baik masing-masing pribadi maupun secara komunitas, itu menjadi tempat kediaman Allah. Bukan Allah sebagai tamu, bukan Allah sebagai orang yang mampir, bukan Allah sebagai pekerja harian yang hanya datang beberapa jam setelah itu pulang, tetapi Allah ingin menjadi pemilik dari hidup Anda dan saya. Itu yang dimaksud, saudaraku. Itulah sebabnya hal ini akan menolong saudara dan saya bertumbuh karena Allah yang menjadi tuan rumahnya. Itu karakteristik yang pertama. Komunitas yang Tuhan menjadi tuan rumahnya. Ya. Yang kedua, saudaraku. Perhatikan di sana, hendaklah perkataan Kristus diam, tinggal setiap hari begitu-gitu aja. No. Tetapi tinggal dengan segala kekayaannya. Bukan asal-asalan. Jadi kalau firman Tuhan itu bukan hanya dikhotbahkan setiap minggu, yang penting saya sudah dengar khotbah hari Minggu, sudah mendengar Tuesday Chapel, sudah mendengar devotion hari Jumat, atau apapun itu, hanya sebagai pemenuh-pemenuh jadwal Anda. Bukan. Kalau yang seperti itu, firman Tuhan itu miskin. Hanya menjadi variasi-variasi saja, aksesoris dalam kehidupan kita. Tetapi tidak menjadi menu utama. Saudara perhatikan dalam Mazmur 1 ayat 1-3, di sana dikatakan berbahagialah, berbahagialah. Diberkatilah dengan berkat surgawi orang yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan. Kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Merenungkan siang dan malam. Kata merenungkan di sana bukan sekadar baca, bukan sekedar saat teduh, bukan. Tetapi berpikir, engage, ya, dan memikirkan bagaimana hidup saya bisa sesuai dengan firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Orang seperti ini akan menjadi orang yang berbahagia. Mengapa? Ayat selanjutnya dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada waktunya. Orang-orang seperti ini tidak pernah kekurangan hikmat. Dia tidak pernah mengalami defisiensi hikmat. Wisdom deficiency, wisdom starvation. Gak pernah. Karena orang ini selalu mendapatkan asupan dari firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil di mata Tuhan. Nah ini. Problemnya adalah saudara dan saya seringkali menginginkan keberhasilan itu, tetapi tidak menginginkan usahanya, betul? Kita ingin dengan firman Tuhan yang sesedikit mungkin saya bisa hidup sesukses mungkin. Kita terapkan ilmu ekonomi dalam kerohanian kita. Nggak berhasil. Bangunlah. Halo? Bangun. Kalau saudara asupan firman Tuhannya itu cuma segitu. Saudara ingin mengalami kelimpahan anugerah Tuhan dengan segala kekayaannya, it won't work. Firman Tuhan itu penuh kuasa, saudaraku. Saudara tidak usah ajarkan ikan untuk berenang. Saudara tidak usah ajarkan gula untuk menjadi manis. Sama halnya saudara tidak perlu ngajarin firman Tuhan untuk berkuasa dalam hidup Anda. Tapi saya mengerti doktrin ini itu Pak, tapi kok hidup saya begini-gini aja. Saudaraku, saudara belum merenungkan firman Tuhan itu. Saudara hanya
suka mengisi otak kita dengan ilmu pengetahuan dan menjadikan firman Tuhan itu hanya pajangan di rumah Tuhan, belum menjadi tuan rumahnya. Saudara, firman Tuhan itu penuh kuasa. Semakin firman Tuhan itu disukai, digemari, dan mulai merembet dari satu ruang bilik sanubari kita ke bilik yang lain, dari satu area ke area yang lain, maka firman Tuhan itu akan mengubah bilik hidup Anda yang mana, yang Anda belum serahkan kepada Tuhan. Maka Anda akan melihat perbedaannya dengan bilik yang Tuhan sudah serahkan kepada Tuhan. Apakah Anda sudah menyerahkan keuangan Anda kepada Tuhan? Apakah Anda sudah menyerahkan masa depan Anda kepada Tuhan? Apakah Anda sudah menyerahkan pergumulan mengenai pasangan hidup Anda kepada Tuhan? Oh Pak, yang itu tidak pernah, tidak. Ya, tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda sudah menyerahkan pola Anda berpacaran kepada Tuhan? Apakah Anda dan saya sudah menyerahkan sikap ketika belajar di universitas kepada Tuhan? Apakah Anda sudah serahkan? Nah, saudaraku, firman Tuhan tinggal dengan segala kekayaannya ini bukan dengan paksaan, tetapi semakin saudara dan saya memberi ruang, maka dia akan semakin berkuasa. Tuhan tidak ingin paksa Anda. Saudaraku, firman Tuhan yang disukai dan digemari akan menghasilkan perubahan hidup yang nyata di dalam area-area yang saudara dan saya persembahkan kepada Tuhan. Dan buahnya itu akan semakin lama semakin banyak. Buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, buah-buah kasih akan semakin banyak. Dan ini membutuhkan ketekunan, saudara. Jadi komunitas apa yang menolong Anda bertumbuh? Komunitas di mana di sana bukan hanya firman Tuhan menjadi tuan rumah, Tuhan menjadi tuan rumah yang memerintah dengan firman-Nya, tetapi juga Dia datang dengan segala kekayaannya. Ketika saudara dan saya memberi ruang lebih banyak, semakin tekun memperkaya diri dengan kebenaran dan kebenaran firman Tuhan ini. Ada konsistensi, maka ada kelimpahan. Tanpa konsistensi, tidak ada kelimpahan hikmat. Seorang misionaris di Amerika Selatan membagi-bagikan kitab suci yang diterbitkan oleh Gideon. Saudara tahu Gideon Internasional, mereka mencetak kitab suci gratis ya, dan biasanya saya masih ingat ya, saya punya itu yang warnanya biru ya, covernya biru muda. Nah ini seorang misionaris ini pergi memberitakan Injil dengan membagi-bagi kitab suci kepada orang yang membutuhkannya. Dia pergi ke satu daerah Amerika Selatan, kota apa, desa apa, tidak jelas, saudaraku. Tetapi dia pergi ke satu tempat yang sangat remote, yang sangat jauh, terpencil. Dan di sana dia bertemu dengan seorang pengedar narkoba, drug dealer. Dan mengatakan, apakah kau mau kitab suci ini? Kemudian drug dealer ini, pengedar narkoba itu melihat dengan tatapan mata yang sinis. Kalau saya melihat kertas setebal itu, saya ingin menggunakannya untuk melinting ganja itu dan menghisapnya. Merokok melalui kertas-kertas itu. Sang misionaris ini berkata, no problem, saya nggak ada masalah, I don't care dengan apa yang akan kamu lakukan dengan kitab suci ini. Tetapi satu hal saya minta, sebelum kamu memakainya untuk merokok ganjamu, kamu harus baca halaman itu. Baca, bolak-balik. Kemudian diserahkan kitab suci itu dan ditinggal. Beberapa lama waktunya, akhirnya sang misionaris ini mendapatkan kesempatan datang ke tempat yang sama dan dia mendengarkan kisah yang wow, yang luar biasa. Dia melihat telah terjadi kebangunan di daerah ini yang dipimpin oleh seorang pendeta yang tadinya adalah drug dealer. Kemudian dia mulai datang mencari info siapakah drug dealer. Wah, ini orang yang terima kitab suci saya.
Lalu ditanyain, apa yang terjadi? What happened? Apa yang terjadi? Kemudian pendeta yang tadinya drug dealer ini berkata, kamu sungguh mau tahu apa yang terjadi? Iya, saya ingin tahu apa yang terjadi. Lalu dia berkata, you know, I smoke through Matthew. Saya merokok menggunakan seluruh Injil Matius. Setelah itu saya merokok ganja itu dengan seluruh Injil Markus. I smoke Matthew, I smoke Mark, I smoke Luke. Dia bilang, Matius, Markus, Lukas. Dan ketika sampai di Injil Yohanes, dia berkata, John smoke me. Dia bilang, aku bukan menghisap Matius, menghisap Markus, menghisap Lukas. Sekarang Yohanes menghisap aku bertobat. Saudara tidak usah melatih kitab suci, tidak usah melatih firman Tuhan untuk menjadi berkuasa. Wah, harus dibaca berapa kali, harus dibaca dengan berdiri atau berlutut. Saudara tidak usah ajarin. Masalahnya bukan di kitab sucinya, masalahnya di kita. Kita mau taat apa enggak? Kita mau kenal Tuhan melaluinya apa enggak? Atau kita hanya membaca karena kewajiban. Baca, masa ya ke gereja tidak baca Alkitab sama sekali. Nah kalau begitu saudara nggak dapat apa-apa. Karena firman Tuhan tidak akan diam dengan segala kekayaannya di antara engkau. Saudara dan saya ingin bertumbuh, jangan asal baca. Mari kita memperkaya diri. Ini satu-satunya memperkaya yang Tuhan izinkan. Memperkaya diri yang Tuhan izinkan. Memperkaya diri dengan pengenalan akan firman Tuhan. Dengan doktrin-doktrin yang baik, yang positif. Sehingga kita dipenuhi dengan kasih Allah, mengasihi orang lain dengan sesama. Yang ketiga, saudaraku. Karakteristik komunitas pertumbuhan yang ketiga adalah bahwa komunitas itu haruslah komunitas di mana Kristus dengan leluasa membangun anggota-anggotanya. Kristus dengan leluasa membangun anggota-anggotanya. Saudara perhatikan, hendaklah perkataan Kristus ya diam, tinggal dengan segala kekayaannya, sehingga kamu dengan segala hikmat yang diperoleh dari perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaannya itu, mengajar dan menegur atau memberi nasihat seorang akan yang lain. Sehingga hal ini menjadi karakteristik hidupmu. Firman Tuhan diperbincangkan, firman Tuhan digunakan untuk mengobati, bukan untuk menempeleng. Firman Tuhan dipakai untuk menghibur, bukan untuk menjerumuskan dalam rasa bersalah yang tidak habis-habisnya. Firman Tuhan dipakai untuk membawa orang dekat dengan Tuhan, bukan semakin muak dengan orang-orang yang mengaku murid Kristus. Itu artinya komunitas ini haruslah terdiri dari orang-orang yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Karena bertekun dalam pengajaran firman Tuhan itu akan memberi kita hikmat, wisdom, hikmat. Hikmat untuk apa? Saudaraku, Paulus mengatakan tadi hikmat untuk membangun sesama, yaitu mengajar dan menegur, memberi nasihat. Tetapi bukan hanya itu, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ketiga, Paulus juga menyebutkan bahwa hikmat itu juga untuk membangun sesama, untuk menghibur dan untuk memberi kekuatan. Nah, kalau setiap orang belajar firman Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, dan kita menguatkan orang lain dengan firman Tuhan, dengan prinsip-prinsip kebenaran, dengan perilaku-perilaku yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, tidak heran, saudaraku, komunitas itu akan menjadi komunitas yang bertumbuh secara rohani. No man is an island. Tidak ada satu orang pun di antara kita hari ini, dimanapun, kapanpun, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang tidak membutuhkan orang lain. Kita saling membutuhkan. Tiap anggota tubuh Kristus saling membutuhkan dukungan satu dengan yang lain. Kita butuh nasihat. Kita butuh orang yang menegur. Kita butuh orang yang mengarahkan. Kita butuh orang yang bisa menjawab pertanyaan kita. Ketika kita ragu, ada orang yang menguatkan.
Ketika kita hilang arah, ada orang yang mengembalikan kita ke arah yang benar, menolong kita, mendoakan kita, mengasihi kita. Tiap anggota tubuh Kristus membutuhkan dukungan satu dengan yang lain, satu dari yang lain. Tetapi bukan dukungan asal-asalan, namun dukungan yang berdasarkan firman Tuhan, dukungan yang benar, yang kekal, yang diinspirasi oleh firman Tuhan. Saudaraku, gereja adalah tubuh Kristus, yaitu komunitas di mana setiap anak Tuhan itu menemukan kebenaran, saling membangun dalam kasih, saling mendorong untuk hidup kudus. Saya menyebutnya sebagai repository of wisdom. Komunitas Kristen itu adalah komunitas repository of wisdom. Apa itu repository? Repository itu adalah tempat di mana repository of wisdom itu adalah sebuah tempat di mana hikmat itu dikumpulkan, ditambah, dibagikan, digunakan terus-menerus. Repository of wisdom. Itulah sebabnya Tuhan melalui Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 5, saudaraku. Efesus pasal 4. Dan ialah Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, supaya mereka membangun tiap anggota tubuh Kristus untuk pekerjaan pelayanan. Tuhan memberikan orang-orang dengan karunia-karunia tertentu supaya dari mereka firman Tuhan dibagikan dengan limpah, dan dari sana firman Tuhan itu mengambil tempat kediaman di dalam diri setiap orang di dalamnya. Setiap orang mendapatkan hikmat, saling mengajar, saling menegur dengan segala hikmat. Ini repository of wisdom. Jadi komunitas kita, gereja, anggota atau tubuh Kristus ini bukan entertainment center yang saudara setiap minggu datang. Setelah itu pulang. Di dalam haleluya, begitu keluar saudara halelupa. Saudara menjadi orang-orang Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Bukan. Saudara salah memperlakukan gereja. Saudara salah memperlakukan komunitas ini. Saudara harus berubah. Ini adalah komunitas di mana Tuhan itu ingin membangun dengan leluasa. Lewat satu dengan yang lain. Saya tidak bisa mengenal sekian ribu orang. Kebaktian 1 dan kebaktian 2, saya tidak bisa. Tetapi saya bisa mengenal beberapa di antara kalian. Dan dari beberapa itu bisa saling mengajar lagi. Bisa saling mengajar lagi. Seperti saya diajar Kristus, saya mengajar orang lain. Seperti saya menjadi murid Kristus, saya memuridkan. Tuhan sudah mengaruniakan kita banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Well, maaf. Semua kita hamba Tuhan, bukan? Pilihannya cuma 2. Hamba Tuhan atau hamba hantu. Anda yang hamba yang mana? Saudara, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita orang-orang yang ada di depan kita yang sudah mengajarkan firman Tuhan, mempelajarinya lebih dulu. Sehingga kalau saudara ingin belajar, Pak, bagaimana ya saya menghadapi konflik dengan pacar saya. Saudara, tidak kekurangan orang di sini yang berhikmat, yang pernah melewati perjalanan Anda itu, yang siap memberikan prinsip-prinsip firman Tuhan supaya Anda bisa menjalaninya dengan baik. Pak, bagaimana saya bergumul dengan peraturan-peraturan kampus. Saudaraku, saudara nggak sendirian. Ada RA, ya kan? Ada juga teman-teman senior yang pernah bergumul dengan seperti yang Anda gumulkan. Jadi jangan meletakkan diri Anda dalam satu pulau sendirian. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita banyak sekali orang-orang sekitar kita. Gunakan untuk Tuhan memberikan itu semua untuk digunakan. Untuk saling membangun. Saudaraku, hanya dengan memberi ruang luas bagi firman Tuhan untuk mengajar, saling mengajar, maka tiap murid Kristus bisa saling membangun dan dibangun di atas dasar Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jangan terus-menerus menjadi anak-anak. Saudara masuk satu rumah, melihat
seorang anak bayi kecil. Aduh, lucunya, sudah bisa berdiri. Wow, sudah bisa jalan. Umur berapa? Oh, dia sudah 10 bulan. Waduh, senang ya, pintar sekali, sehat anak ini. Lalu saudara berkunjung ke rumah kedua, saudara melihat bayi yang serupa, yang mirip. Aduh, lucu sekali ini, sudah bisa jalan. Dia bisa berdiri sendiri, merangkak sendiri. Aduh, umur berapa? Yang ini umur 30 tahun. Nggak lucu lagi, saudaraku. Kalau saudara terus-menerus menjadi anak-anak puluhan tahun. Penulis surat Ibrani berkata bahwa kalau menurut waktu, kamu seharusnya sudah menjadi pengajar-pengajar. Karena apa? Berkat Tuhan sudah diberikan. Hikmat Tuhan sudah disediakan. Perpustakaan terbuka. Pengajar-pengajar available untuk dikontak. Belum lagi kuliah-kuliah teologi yang luar biasa. Iya kan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah kenapa ya kok banyak jemaat itu pindah gereja, pindah agama? Yang sebenarnya hanya karena alasan-alasan yang remeh. Kenapa ke sana? Musiknya lebih enak. Kenapa ke sana? Penyambutannya wow. Kamu kenapa di sana? Kalau di sana saya dibesuk, Pak, di sini nggak dibesuk. Nunggu Pak Yohanes lama. Padahal Pak Yohanes itu sudah luar biasa ya. Setiap hari, Senin sampai Jumat. Keliling tidak habis-habisnya. Ya, karena jemaahnya ribuan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang pindah agama, pindah gereja, karena alasan-alasan yang sebenarnya tidak terlalu esensial. Pertanyaannya adalah, mengapa selama mereka masih ada di dalam komunitas tubuh Kristus, mereka kok tidak bertumbuh? Itu pertanyaannya. Saya tidak terlalu tertarik dengan style musik dan seterusnya. Saya cuma tertarik mengapa kamu sudah belasan tahun di sana, engkau masih berpikir seperti itu. Milih gereja berdasarkan musik. Tidak ada Alkitabnya, saudara. Karena orang-orang seperti ini tidak bertumbuh. Nah, saudaraku, saya tidak ingin saudara di sini menjadi ayam yang mati di dalam lumbung padi. Mari saudara, kita bertumbuh bersama-sama. Komunitas sudah disediakan. Komunitasnya sudah disediakan. Dengan limpah, dengan baik sekali. Pembelajaran firman Tuhan itu bukan asal-asalan, bukan asal ada, bukan asal memberatkan, bukan. Tetapi semuanya itu mengandung hikmat-hikmat yang membawa Anda kepada nilai-nilai kekal. Gunakan apa yang Tuhan berikan. Kalau saudara memang betul-betul murid Kristus. Kalau saudara betul-betul anak Tuhan yang rindu bertumbuh. Kalau saudara betul-betul adalah orang-orang yang mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kalau bukan, just forget it. Saudara, Great Wall di China dengan panjang sekitar 8.851,8 kilometer. Ya, 8,9 kilo itu saudaraku. Tidak dibangun dalam waktu semalam. Butuh waktu lebih dari 5 abad sampai Great Wall itu ada seperti sekarang ini. 5 abad. Tetapi 5 abad itu selalu dimulai dengan hari yang pertama. Seluruh konstruksi besar selalu dimulai dengan batu yang pertama. Mau tidak? Saudara dan saya hari ini, kita meletakkan satu batu berikutnya di atas pertumbuhan rohani kita. Mulai dengan komitmen, Tuhan, aku mau bertumbuh bersama dengan komunitasku. Aku mau menjadi tempat kediaman firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu betah di dalam hidupku. Aku memberi waktu lebih banyak. Aku ingin memberikan jiwaku, pikiranku lebih banyak untuk meneliti firman Tuhan. Yang kaya dan limpah ini. Dan bukan hanya itu, saudara juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dan peduli kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan di sekitar Anda. Anda tidak bisa menolongnya, Anda minta pertolongan orang lain untuk menolong orang lain. Jangan biarkan sendirian. Mau saudara bertumbuh? Anda tidak menjawab saya, Anda menjawab Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ini kami.
dengan pertobatan, dengan penyesalan. Kami telah membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan. Kami tidak terlalu mengingini bertumbuh sebenarnya. Kami jujur di hadapan-Mu, kami tidak suka firman Tuhan. Tetapi kami juga menyadari ya Tuhan bahwa hidup di luar firman-Mu dan tidak di dalam Engkau adalah hidup yang terlalu mahal untuk dihidupi. Hidup yang terlalu nelangsa. Hidup yang tidak membawa kami kemana-mana dan bahkan hidup yang sia-sia karena tidak bernilai kekal. Itulah sebabnya di dalam kegalauan, keresahan, kami bersyukur firman Tuhan telah berbicara dengan jelas. Kami mau fokus untuk menjadi pelaku firman Tuhan mulai dari hari ini. Dan kami rindu supaya perkataan Kristus diam, tinggal dengan segala kekayaannya di dalam diri masing-masing kami dan di antara kami. Sehingga kami satu dengan yang lain saling mengajar, saling menegur, saling menyanyikan mazmur, lagu rohani, lagu pujian. Dan semua yang kami lakukan dalam perkataan maupun perbuatan kami ingin dan hanya ingin satu hal ini, yaitu memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, semua yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.